Nggih, monggo niki wektane kersane agak panjang terkait sosialisasi program kerja PJ Lembaga dan Banom PJNU Kabupaten Banyuwangi. Monggo dimulai mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadrin azamati dhatika fi kulli waqti wahid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, asatidah, wabil khusus Rais Suriah PJNU Kabupaten Banyuwangi, Mbah Kiai Haji Fakhruddin Manan beserta seluruh jajaran Suriah PJNU Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PJNU Kabupaten Banyuwangi Kiai Haji Ahmad Turmudi beserta seluruh pengurus dan jajaran PJNU Kabupaten Banyuwangi. Ingkang kula hormati Ketua, ingkang kula hormati Rais Suriah MWC NU Srono beserta jajaran pengurus Suriah. Ingkang kula hormati Ketua Tanfidiyah MWC NU Kecamatan Srono beserta seluruh jajaran Tanfidiyatan wa Syuriatan serta lembaga-lembaga baik PJ lembaga dan PJ Banom serta MWC dan ranting lembaga serta Banom, uga seluruh para undangan yang hadir pada saat ini dalam acara ngerandu NU atau Turba PJNU Kabupaten Banyuwangi. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau kita nantikan benjang yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Ingkang nomor kalih Bapak Ibu sedaya yang saya hormati, kami dari PJNU Kabupaten Banyuwangi sebelumnya memperkenalkan diri. Saya beserta teman saya Fadriza dari unsur wakil sekretaris PJNU Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Bapak Baidowi juga dari unsur wakil sekretaris PJNU Kabupaten Banyuwangi sengaja hadir mendampingi panjenengan semua dalam agenda sidang komisi lembaga dan Banom di Ngerandu NU di MWC NU Srono kali ini. Kenapa kami jujur ini merupakan agenda pertama dari PJNU Kabupaten Banyuwangi untuk turun untuk turba ke MWC se-Kabupaten Banyuwangi dengan tema Ngerandu NU. Nah, banyak pertanyaan terkait apa sih istilah ngerandu? Kenapa kok pakai istilah ngerandu? Kami pengurus PJNU Kabupaten Banyuwangi sepakat memakai istilah ngerandu
dikarenakan ngerandu merupakan bahasa asli Banyuwangi yang artinya adalah menunggu dengan sangat rindu atau menunggu dengan kerinduan. Kenapa kami rindu? Karena PCNU Kabupaten Banyuwangi kurang lebih sudah hampir 4 tahun 4 tahun tidak pernah turun ke MWC ke ranting-ranting untuk menyapa warga dan menyapa jamiah Nahdlatul Ulama yang ada di MWC dan juga di ranting. Kami sangat menunggu hal itu. Kami sangat rindu untuk bertemu panjenengan semua warga-warga NU di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Makanya kami menggunakan istilah ngerandu NU, yaitu menunggu dengan sangat rindu panjenengan semua. Itu yang menjadi tagline kami di PCNU Kabupaten Banyuwangi dengan tema turbanya, yakni ngerandu NU. Ini yang pertama. Yang kedua, turba kali ini PCNU Kabupaten Banyuwangi bukan sekedar cuman seremonial. Bukan cuma seremonial, PCNU Kabupaten Banyuwangi hadir ke MWC maupun ke ranting-ranting seluruh Kabupaten Banyuwangi. Cek. Tidak cuma sekedar hanya seremonial, tetapi kami membaginya menjadi 3 komisi. Yang pertama adalah Komisi Suriah, yang kedua adalah Komisi Ketua Sekretaris Tanfidiyah, yang ketiga adalah Komisi Lembaga dan Banom di tingkatan MWC maupun ranting. Kenapa kami menggunakan konsep turba seperti ini? Yang pertama adalah kami ingin menata struktur organisasi yang ada di PCNU Kabupaten Banyuwangi, mulai dari tingkatan PC sampai ke tingkatan ranting serta anak ranting. Jujur, hampir seluruh, tidak semua, tapi hampir seluruh MWC NU yang ada di Kabupaten Banyuwangi basisnya itu masih di tingkatan ranting. Beda dengan Serono. Serono alhamdulillah ini sudah tertib, yakni ranting berbasis desa dan juga anak rantingnya ada. Ya, alhamdulillah, tepuk tangan untuk Serono yang sudah lengkap. Akan tetapi di banyak MWC masih menggunakan basis ranting. Itu yang kedua. Yang ketiga, cek. Yang ketiga, turba PCNU Kabupaten baterai. Cek. Yang ketiga, turba PCNU Kabupaten Banyuwangi kali ini sengaja tidak cuma dari kami pengurus PCNU Kabupaten Banyuwangi di tingkatan Suriah maupun Tanfidiyah yang hadir, monggo Mas Agus dan Mas Kandar PCNU Kabupaten Banyuwangi. Bukan cuma kami dari PCNU Kabupaten Banyuwangi yang hadir, akan tetapi kami membawa serta rombongan dari pengurus PC, lembaga dan banom di Kabupaten Banyuwangi, yang kurang lebih lembaga dan banom di PCNU Kabupaten Banyuwangi ada 35 lembaga dan banom. Kathah gitu ya, 35 lembaga dan banom. Baik itu secara kelembagaan ada 19 lembaga, di antaranya yang populer LP Ma'are, Lazisnu, Les Bumi, LDNU. Ini yang paling viral, yang paling dikenal oleh
MWC maupun ranting. Akan tetapi 19 lembaga yang lain ini kadang-kadang jarang dikenal panjenengan semua. Tapi kami membawa serta 19 itu. Apa saja di antaranya? Itu tadi LP Ma'arif, Lazisnu, LKNU Lembaga Kesehatan, LKKNU Kemaslahatan Keluarga, ada LPBH, ada Les Bumi, ada Wakaf, ada cek, ada wakaf, ada pertanian, ada perekonomian. Nah, banyak sekali, ada LPBH, Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, ada dan sebagainya. Kurang lebih hampir 19 lembaga. Dan ini monggo panjenengan semua manfaatkan program-program yang ada di lembaga PCNU Kabupaten Banyuwangi yang nantinya akan menyentuh kepada warga dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyuwangi. Misal Bapak Ibu, soal bantuan hukum, panjenengan betul usah susah-susah. Kalau panjenengan mempunyai masalah hukum, boten usah bingung, boten usah minta bantuan kemana-mana. Jenengan sebagai warga NU, kalau mempunyai permasalahan hukum, cukup datang ke PCNU Kabupaten Banyuwangi, menemui lembaga penyuluhan dan bantuan hukum di PCNU Kabupaten Banyuwangi. Insya Allah kita bantu dan insya Allah gratis. Lembaga bantuan hukum, boten usah bingung dengan jaluk tulung tonggo, jaluk tulung ngapunten. Lembaga swadaya masyarakat LSM Linturin untuk mendampingi, boten usah. Cukup datang ke PCNU Kabupaten Banyuwangi, insya Allah kita dari Lembaga Perlindungan Hukum PCNU Kabupaten Banyuwangi siap mendampingi panjenengan semua. Jenengan punya masalah terkait pendidikan, wonten LP Ma'arif yang siap mendampingi. Jenengan mempunyai masalah soal kesehatan, boten usah bingung-bingung. Soal kesehatan, jenengan cukup datang ke kantor PCNU Banyuwangi, entah di ngurus BPJS, ngurus BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerjaan, atau apapun yang terkait soal kesehatan, datang dan konsultasi kepada Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama atau LKNU. Jenengan punya permasalahan ekonomi, UMKM, ngurus NIB susah, ngurus PINT susah, ngurus POM susah, ngurus lembaga halal susah, segala macam NIB dan sebagainya satu paket. Jenengan cukup datang ke PCNU Kabupaten Banyuwangi, insya Allah usaha panjenengan mendampingi kali lembaga perekonomian PCNU Kabupaten Banyuwangi. Jenengan mempunyai jenengan mempunyai kesulitan masalah kemaslahatan keluarga, anaknya kok nakal, terus bimbing anak, bagaimana parenting, bagaimana pernikahan, kok kula niki nikah siri tapi boten gadah surat. Jenengan tinggal datang ke PCNU Kabupaten Banyuwangi, di sana ada yang namanya LKKNU, Lembaga Kemaslahatan Keluarga. Lengkap, Bu. PCNU Kabupaten Banyuwangi punya 19 lembaga yang nantinya akan mempresentasikan apa saja terkait program-program unggulannya. 19. Cuman
niki cuman yang viral, yang populer niku cuman beberapa saja. Yang viral mungkin LP Ma'arif, wah viral. Lazisnu, wah viral. Sedangkan lembaga-lembaga LPBH, LKKNU, Les Bumi, LPNU, Pertanian NU, nah termasuk bapak-bapak. Bapak-bapak kalau ada masalah terkait pupuk, ada masalah terkait perkebunan, monggo datang dan konsultasi ke PCNO Banyuwangi. Ada yang namanya LP2NU, Lembaga Pertanian dan Perkebunan Nahdlatul Ulama. Nah, dimanfaatkan. 19 lembaga ini sudah berjalan sebelumnya. Sebelumnya sudah berjalan, tapi dalam kepengurusan kali ini kita reoptimalisasi, kita optimalkan kembali. Untuk itu kita ajak seluruh ketua-ketua cabangnya, pengurus cabang untuk mempresentasikan apa saja yang ada program-program unggulan. Termasuk juga Banom. Banom di PCNO Kabupaten Banyuwangi ini ada 16 Banom. Cuman yang paling viral niku adalah banomnya emak-emak muslimat dan fatayat. Ini yang diketahui. Padahal 16 banom di PCNO Kabupaten Banyuwangi, ataupun 3 Ansor dan Ibnu IPPNU. Cuman 5 dari 16 banom yang ada di PCNO Kabupaten Banyuwangi. 16 banom yang viral cuma 5. Mungkin di situ niku ada Ibnu IPPNU, Muslimat, Fatayat, Ansor. Sedangkan yang lainnya yang 16, yang 11 kurang begitu familiar. Nanti kita kasih waktu PC-PC dari Banom maupun dari lembaga untuk mempresentasikan program. Barangkali ada ketertarikan dari panjenengan untuk ikut serta di dalam Banom dan memajukan Banom. Termasuk Banom yang ada di sebelah kami, Pergunung, Persatuan Guru NU. Ada Banom lagi yang namanya SSNU, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, SSNU. Ada Banom lagi Ishari Jarman, Sarbu Musi. Banyak banom-banom di PCNO Kabupaten Banyuwangi yang harus dioptimalkan. Harus dioptimalkan. Untuk itu sengaja Turba PCNO Kabupaten Banyuwangi kali ini ada yang namanya Komisi Lembaga dan Banom. Selamat datang Mas Agus Bagi, Ketua Pokja Musker PCNO Kabupaten Banyuwangi, dan juga Wakil Ketua Tanfid. Terus yang terakhir sebelum kita ke penyampaian program, nantinya Bapak Ibu semuanya monggo saya minta respon dari panjenengan semua, entah di sini atau entah kapanpun. Monggo sami-sami kita majukan Nahdlatul Ulama ini dengan program-program prioritasnya. Di antaranya yang kami bawa di sini adalah 1. Tata kelola Lazisnu. Yang kedua, tata kelola masjid. Yang ketiga adalah pembentukan anak ranting. Yang keempat, sosialisasi program dari seluruh lembaga dan Banom yang ada di PCNO Kabupaten Banyuwangi. Monggo kula tarik panjenengan minta flashback, minta timbal baliknya untuk bersama-sama memajukan semua lembaga dan Banom yang ada di NU Kabupaten Banyuwangi. Kita sanggup Pak Bu? Sanggup Pak Bu? Nggih, alhamdulillah. Nanti biar dipaparkan program-program dari masing-masing PC, lembaga dan Banom yang panjenengan semua nanti bisa manfaatkan. Itu mungkin pengantar sedikit dari saya. Selanjutnya adalah pemaparan program dari
lembaga dan banom yang ada di PCNU Kabupaten Banyuwangi. Untuk selanjutnya, karena semalam sudah banom duluan, sekarang lembaga duluan. Nanti ini monggo lembaga-lembaga yang lain di tingkatan PC yang sudah hadir maupun banom di tingkatan PC yang sudah hadir, monggo ke depan. Yang sudah hadir lembaga dan banom tingkatan PC, perwakilannya mungkin dari Muslimat, Fatayat, Ansor, PC, Ibnu, IPPNU tingkatan PC, monggo ke depan. Kita mulai paparan program unggulan dari masing-masing lembaga dan banom. Tetapi biar inilah nanti bisa ada sesi diskusi dan sebagainya, monggo kita mulai dulu yang sudah Bapak mungkin bingung ya, baru ini ikut untuk turba. Nanti monggo kepada Pergunu dulu, Bapak Pergunu untuk menyampaikan program-programnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Syuriah PCNU Kabupaten Banyuwangi, jajaran Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Banyuwangi, jajaran Pokja, Musker dan Turba PCNU, lembaga banom PC yang sudah hadir, serta Syuriah dan Tanfidiyah MWC NU Kecamatan Surono, serta lembaga dan banom yang hadir, serta seluruh ranting. Langsung saja perkenalkan, nama kami Anwar, posisi Sekretaris PC Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang disingkat Pergunu, pakai G, kalau pakai D dukun. Ya, kami dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Bahwa betul yang didawahkan Gus Reza, Pergunu merupakan salah satu banom yang perlu terus disosialisasikan karena masih kurang familiar. Padahal Pergunu itu cakupannya sangat luas dan meliputi seluruh kalangan. Tapi ini banom yang berbasis profesi, beda dengan Ibnu, IPPNU, Fatayat, Ansor, Muslimat, Fatayat adalah banom yang berbasis usia. Kalau Pergunu berbasis profesi, yaitu profesi pendidik. Pergunu ini adalah PGRI-nya Nahdlatul Ulama. Jadi tugasnya ya sama dengan PGRI. Karena selama ini mungkin Bapak Ibu guru, saya yakin ini ibu-ibu muslimat, mbak-mbak Fatayat, mas-mas Ansor, banyak juga yang double jadi guru pasti. Nah, selama ini mungkin yang kenal hanya PGRI. Aku tak melok PGRI, aku tak melok IGRA, aku tak melok IGTK dan seterusnya. Siapa saja yang menjadi anggota Pergunu? Ada 4 kategori yang menjadi anggota Pergunu. Yang pertama adalah guru yang mengajar di sekolah formal, baik guru negeri maupun guru luar negeri. Nah, kita ini kan kebanyakan guru luar negeri, baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri. Wabil khusus terutama yang mengajar di sekolah di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Wabil khusus lagi yang mengajar di lembaga pendidikan Ma'arif. Itu yang pertama, yaitu guru formal. Yang kedua, anggota Pergunu itu adalah dosen. Dosen itu juga termasuk anggota kami. Yang ketiga, seluruh guru yang berada di bawah naungan RMI,
yaitu guru madrasah diniyah. Yang keempat, guru yang berada di bawah naungan YPM Nabawi gitu, YPM Nabawi namanya. Enggak, YPM Nabawi di Bunda-Bunda ini guru-guru TPQ juga termasuk kami cover menjadi anggota pergunung. Tetapi syarat menjadi anggota pergunung tentu karena ini juga syarat utama menjadi anggota pergunung yang pertama harus mengisi sistem informasi manajemen anggota pergunung yang disebut SIMAS pergunung. Yang kedua tentu harus punya seragam pergunung. Seragamnya seragam pulau cik tak seleh produsen penjahit apa batik masih buat contoh, jadi terpaksa pakai seragam putih hitam putih. Gengrawo Pak Wasek. Ini juga PC pergunung. Syarat yang kedua yaitu harus punya seragam. Ya tumbas pasti. Nanti kalau memang stok seragamnya kita sudah oke, nanti kita sebar ke seluruh PAJ. Alhamdulillah di Serono ini sudah ada pengurus anak cabangnya PAJ Pergunung. Ketuanya yaitu Pak Sofyan, guru MI Miftahul Ulum Wonosobo. Nah, itu. Kebetulan beliau izin tadi orang tuanya barusan kecelakaan ringan. Itu yang kedua. Kemudian program kami tentu penataan organisasi, kemudian memasifkan SIMAS pergunung dan seragam pergunung. Kemudian program yang berikutnya adalah kami punya fasilitas beasiswa, baik untuk Bapak Ibu Dewan Guru, tadi TPQ, Madin, guru formal, termasuk dosen S1, S2, S3, termasuk untuk putra-putri panjenengan Bapak Ibu. Tapi gini kok syaratnya harus mengisi SIMAS pergunung. Untuk sementara kuliahnya ini masih terpusat di pondoknya Ketua Pimpinan Pusat Pergunung di Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Pacet, namanya Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Karena ejaan lama ya pakai C, namanya UAC, Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Itu full biaya beasiswa di sana, plus makan, plus beasiswa seluruhnya ditanggung. S1, S2 dan S3. Ada juga kuliah hybrid, bahasa osing hybrid ini ya, campuran, bisa semi online, tetapi biayanya juga harus sharing paruan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini ya dari kami yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa memberikan flashback kepada kami sehingga kami bisa menindaklanjuti. Untuk jenengan yang berminat bergabung, kemudian berminat mengambil beasiswa, bisa langsung menghubungi kami di kantor PCNU Kabupaten Banyuwangi dan di kantor PC Ma'arif mriki etan mriki Kebaman nggih. Nanti bisa berhubungan langsung dengan para pengurus. Terima kasih, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Nah, demikian Bapak Ibu program kerja unggulan, program unggulan dari PC Pergunung, monggo dimanfaatkan. Kalau panjenengan semua pengen beasiswa untuk guru-guru, monggo bisa lewat PC Pergunung. Selanjutnya dari Banom selesai, kita ke lembaga. Lembaga yang pertama yang sudah inden mulai tadi malam minta yang pertama adalah PC Lazisnu. Pada sekretaris PC Lazisnu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, jadi ada beberapa hal yang harus kami sampaikan terutama kepada segenap pengurus baik Banom maupun lembaga se-NWC Serono. Yang pertama adalah
Lazisnu hari ini di tingkatan kecamatan atau di tingkat MWC niku namanya gentos Pak Bu. Bukan lagi Lazisnu MWC, akan tetapi namanya berganti menjadi Ubjis MWC. Ubjis MWC, Unit Pengumpul Zakat Infak dan Sedekah Majelis Wakil Cabang Srono. Lah, konsekuensi dari itu apa? Berarti setelah ini insya Allah SK dari Ubjis MWC Srono itu akan kita perbarui. Kemarin kami sudah komunikasi dengan Ketua Ubjis MWC, akan kita tata ulang lagi terkait kepengurusan. Tata ulang kepengurusan itu bukan hanya di tingkat MWC Mangke, karena di Srono kita tahu sama tahu ada beberapa ranting yang memang notabene sudah jalan, dan ada banyak ranting yang notabene itu mengkis-mengkis. Contoh wonten Sukomaju, Sukonatar, niku kegiatan tasawuf wonten Gus. Tapi untuk apa ya? Untuk mengatasnamakan Lazisnu wonten masih belum. Jadi harapan kami semuanya, mumpung ada pendekar fatayat muslimat ini, jadi nanti kedepannya terkait penata ulang organisasi Lazisnu di tingkat MWC Ubjis Ranting itu juga mohon nanti Ubjis MWC dibantu. Ubjis MWC dibantu, karena balik lagi tanggung jawab kita sebagai Lazis itu bukan tanggung jawab kita hanya ke organisasi, tanggung jawab kita adalah kepada masyarakat yang tidak bisa makan, anak-anak yatim piatu yang tidak bersekolah, tanggung jawab kita di sana. Makanya semangat untuk laden-laden itu monggo jenengan semarakkan lagi di tingkat ranting. Kami PC insya Allah akan memfasilitasi dan membantu bagaimana nanti optimalisasi organisasi baik tingkat MWC maupun tingkat ranting. Yang kedua adalah bukan hanya kita menggunakan pola pengumpulan zakat, infak dan sedekah itu berdasarkan insidental, akan tetapi nanti kita akan digitalisasi juga. Insya Allah besok ketika Ubjis MWC dan Ubjis Ranting itu sampun, SK-nya sampun, insya Allah akan kita buatkan kiris semuanya Bapak Ibu. Baik di tingkat MWC maupun di tingkat ranting akan kita buatkan kiris. Kiris nanti kita bedakan, kiris zakat sendiri, kiris untuk infak sedekah sendiri. Karena apa? Terkait amilnya berbeda. Itulah nanti harapan kami adalah memudahkan bagi para donatur yang notabene itu hanya dengan mengetik di HP itu mereka sudah bisa berinfak, mereka sudah bisa zakat. Lah tentu kita tidak akan meninggalkan pola-pola lama terkait kaleng, terkait koin, akan kita modernisasi lagi. Nanti akan kita insya Allah kita bantu ranting MWC bagaimana optimalisasi untuk kaleng dan kotak infak. Yang di kaleng dan kotak infak itu nanti bukan hanya jenengan semuanya itu menyumbang atau memberi, tapi juga akan menerima laporan. Duit angsal pinten, damel sinten, per orang itu angsal pinten, insya Allah nanti akan kita transparasinya di sana. Karena balik lagi apa? Kita itu ada kalanya merasa bahwasanya kita sudah melakukan, tapi dihadapkan pada administrasi kita menyepelekan, betul. Sehingga apa? Peluang besar di sana untuk pengumpul zakat, infak dan sedekah itu kita tidak maksimal. Ada tambahannya. Srono kalau tidak salah kemarin terkait tabulasi Muharram itu belum maksimal. Padahal di Srono itu setiap masjid itu santunan. Nggih kan? Setiap masjid santunan. Tapi lah dijalui data, ya Allah, bahasanya wis ikhlas gak usah data-data. Lah itu sing salah Bapak Ibu. Awake dhewe iku kadang-kadang ngomong NU gede tapi lah dijalui data, angel ngoten lho. Makanya kedepannya siapapun nanti pemberi dan siapapun nanti penerima kita harus punya datanya. Kersane nopo? Kersane kita itu mendekati yang namanya profesional. Entuk sakmene dikekne sapa? Kae jenenge sapa? Celukane tok, kata KTP-ne, ibu gak duwe kan repot ngoten. Lah makanya kedepannya ayo terkait data itu kita maksimalkan lagi. Sehingga apa? SK-ne pengurus wonten, datanya sudah lengkap, insya Allah kita nanti akan menambah kepercayaan
para masyarakat untuk bagaimana menyalurkan infak sedekah di Lajisnu. Yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian, jadi Ubjis MWC, Ubjis ranting itu tadi akan kita buatkan kiris-kirisnya beijing kiris BSI Bapak Ibu. Jadi beijing insya Allah per Ubjis MWC itu akan kita bukakan namanya Gerai BSI Link koyok tapi BSI jenengan beijing ingkang tabungan haji boten usah tebe-tebe teng Banyuwangi teng Ubjis MWC mawon saged. Yang terakhir tentu terkait untuk pergerakan Lajisnu ke depan, teman-teman Ubjis MWC dan Ubjis Ranting itu tidak akan bisa maksimal apabila semuanya baik lembaga maupun banom tidak menyengkuyung, tidak bersama-sama. Sekali lagi, tanggung jawab kita bukan hanya ke organisasi, tanggung jawab kita adalah kepada para masyarakat yang kurang mampu, janda-janda tua yang tidak mampu, yatim-yatim piatu yang tidak mampu, tanggung jawab kita di sana. Yang paling terakhir, jangan sampai kita kalau ngomong sebagai pengurus NU, pengurus lembaga, pengurus banom, kita zakat, kita infak, kita sedekah tidak di Lajisnu. Mungkin itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk garis besarnya. Monggo kalau panjenengan semua infak, zakat dan sedekah langsung ke Lajisnu melalui Ubjis MWC maupun Ubjis Ranting yang ada di tempat panjenengan semuanya. Ini garis besarnya seperti itu. Dados monggo kita optimalisasi bersama-sama terkait reoptimalisasi dari Lajisnu PCNU Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya setelah lembaga ada Banom. Ini Banom yang paling muda. Ini kader-kader Nahdlatul Ulama. Niki pasti digembleng awal melalui IPNU dan IPPNU. Nah, monggo untuk PC pengurus cabang IPNU Kabupaten Banyuwangi memaparkan program prioritasnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kula Ainul, Ketua PC IPNU Kabupaten Banyuwangi. Organisasi yang besar niku didasari atas proses panjang dari kader-kadernya. Maka dengan itu kami PC IPNU Kabupaten Banyuwangi setidaknya ada dua agenda besar. Agenda strategis yang pertama transformasi organisasi dan yang kedua modernitas pengkaderan. Dua agenda besar niki kita breakdown menjadi dua. Yang pertama ruang aman pelajar. Kami paham betul bagaimana isu-isu pelajar yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kami paham betul bagaimana advokasi pelajar yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Maka dengan itu, ruang aman pelajar ini menjadi cara kami untuk bagaimana PAC IPNU IPPNU Kecamatan Serono ini mentransformasikan bagaimana mengadvokasi pelajar-pelajar yang ada di Kecamatan Serono. Bukan hanya pelajar yang ada di naungan Nahdlatul Ulama, tapi pelajar lebih luas lagi. Yang kedua, kaderisasi holistik berbasis digital. Niki kami kemarin di PC IPNU Kabupaten Banyuwangi alhamdulillah telah melaksanakan latihan kader utama jenjang tertinggi kaderisasi di tingkat cabang dan wilayah yang nantinya akan disusul di Kelatama. Lak teng Anson niku wonten Banser, teng IPNU niku wonten CBP. Dados Banserne IPNU niku CBP. Besok tanggal 31 Agustus, 31 Juli sampai 2 Agustus insya Allah kami melaksanakan di Kelatama. Mungkin cukup niku dua program penting yang nanti kita sosialisasikan ke teman-teman, ke rekan dan rekan kita PAC IPNU IPPNU Kecamatan Serono. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Monggo nanti itu tadi paparan program prioritas dari PC pengurus cabang IPNU
Kabupaten Banyuwangi. Terus nek panjenengan gadai yoga, gadai putra maupun putri yang usianya pelajar, monggo diarahkan ikut jenjang kaderisasi yang ada di IPNU maupun di IPPNU. Nggih, Bapak, Ibu, itu pesannya bahwasanya kaderisasi di tingkatan pelajar ini sangat penting untuk masa depan kader-kader Nahdlatul Ulama di masa depan. Selanjutnya setelah dari Banom, lembaga otonom, nah, kita ke lembaga lagi, yakni di lembaga paling viral. Kalau Banomnya itu Muslimat paling viral atau Fatayat, kalau Banomnya adalah LP Ma'arif. Di monggo program-program prioritas yang ada di LP Ma'arif disampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus PJ Gus Riza, Bapak Baidowi, dan yang lainnya yang kami hormati, seluruh pengurus NU dari tingkat bawah sampai atas, lembaga dan banom yang hadir saat ini yang kami hormati. Langsung saja nggih, kan iki nopo rakor ngono niku. Penyampaian program. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. PJ Ma'arif telah terbentuk 3 bulan yang lalu, telah berganti, dan alhamdulillah sudah berjalan selama 3 bulan ini dengan keadaan baik dan lancar. Untuk program-program dari PJLP Ma'arif, ini yang pertama kami mewakili Bapak Ketua ini adalah turba, sama dengan PJNU, yaitu melaksanakan turba. Kami mendatangi lembaga-lembaga di bawah untuk melihat dan mengetahui keadaan di bawah di lembaga. Dan banyak sekali di lembaga-lembaga tersebut temuan-temuan memang sangat-sangat banyak dan krusial. Yang terutama sekali adalah ini memang kegiatan turba kami lakukan untuk mengetahui keadaan yang ada di lembaga. Di lembaga-lembaga NU, di lembaga-lembaga Ma'arif, ini ternyata kami bertanya apakah ada pengurus NU yang datang ke lembaga. Belum pernah, Pak. Jarang sekali. Apakah pengurus ranting itu datang ke lembaga? Belum pernah. Nah, jarang atau tidak ada seperti apa ya, support apa gitu untuk lembaga pendidikan yang ada di bawah. Maka dari itu kami berharap arahan-arahan dari PJNU, dari ranting, lembaga, dan banom-banom yang lain untuk ikut bergerak untuk menciptakan gerakan Ayo Sekolah NU itu menjadi sempurna gitu. Sedangkan yang ada di lembaga kami guru MI, Pak. Di lembaga kami sendiri pengurus ranting saja belum pernah masuk ke lembaga kami seperti itu. Mungkin pengurus ranting kebaman mungkin. Mohon maaf. Itu. Mungkin pengurus ranting yang lain sih itu juga seperti itu. Dan yang sering masuk ke lembaga insya Allah bapak-bapak banser, bapak-bapak banser, top bapak-bapak banser. Karena apa, di lembaga kami itu bapak-bapak banser itu semua wali murid. Sekonator juga seperti itu. Ya ini juga seperti apa ya, sekedar kritik sedikit untuk pengurus-pengurus NU di tingkat bawah. Mohon untuk lembaga-lembaga Ma'arif, lembaga-lembaga NU, monggo diedang, disowan, disambangi. Apa sih keluh kesahnya di lembaga? Nanti kita akan tahu. Itu program yang pertama, karena itu
Program yang kedua itu menciptakan gerakan Ayo Sekolah NU itu bisa menjadi nyata, dan lembaga-lembaga pendidikan di lembaga pendidikan Ma'arif itu menjadi gerakan-gerakan yang masif dan viral seperti katanya Gus Riza tadi. Itu ya, memang gerakan kami viralkan melalui media, mulai Facebook, Instagram dan lain sebagainya, sampai media-media juga menyiarkan, dan makanya agar pendidikan itu menjadi pendidikan pilihan untuk putra-putri kita. Yang kami sayangkan sekali juga seperti itu. Kok ada pengurus NU yang putra-putrinya tidak disekolahkan di lembaga-lembaga Ma'arif seperti itu. Ini tanda tanya besar. Maka dari itu mohon sangat dengan sangat, kalau kita dijadikan pengurus berarti kita sudah dipercaya. Kalau sudah dipercaya bagaimana? Ya anaknya yang walaupun sudah disekolahkan di lembaga yang lain, ayo kita pindahkan langsung saja, karena kita sudah ditakdirkan menjadi pengurus NU. Gak usah takut seperti itu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, program kami yaitu kami melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk menjadikan lembaga-lembaga itu mempunyai guru-guru yang profesional dan juga kepala sekolah yang juga akidahnya akidah bener-bener Nahdlatul Ulama, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Makanya program kami yang selanjutnya yaitu akan melaksanakan kegiatan PDPKP NU seperti itu. Khusus kepala madrasah itu hukumnya wajib seperti itu. Untuk kepala madrasah atau kepala sekolah di bawah naungan Ma'arif hukumnya wajib melaksanakan kegiatan PDPKP NU itu. Nah, untuk selanjutnya merambat ke guru-gurunya. Guru-gurunya juga harus memiliki sertifikat PDPKP NU. Karena guru-guru itu nantinya juga akan naik tingkat menjadi kepala sekolah. Kalau sudah programnya ke depan mau jadi kepala sekolah harus memiliki sertifikat PDPKP NU. Itu yang selanjutnya, Bapak Ibu. Ini perlu ada yang kami sampaikan juga. Kami juga menyediakan pelayanan tidak hanya jam kerja saja, 24 jam kami siap melayani. Walaupun toh dengan WA atau telepon atau apa. Kalau kerjanya ya mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore ya Pak. Itu kerjanya di kantor. Tapi untuk pelayanan karena memang urgent dan lain sebagainya, kami siap melayani lembaga-lembaga 24 jam penuh. Itu. Terus kami juga perlu menyampaikan bahwa kami juga guru di MI Serono dan juga dulu mantan Ma'arif juga. Mantan Ma'arif pernah jadi mantan. Kami juga berusaha mengembalikan aset waktu itu, dan pada tahun sekitar 30 tahun yang lalu itu lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Serono itu memiliki aset yang hilang, memiliki aset yang hilang. Dan aset yang hilang tersebut yang sudah dulunya sekitar 30-25 tahun yang lalu itu ada gelebakan tanah untuk lembaga-lembaga pendidikan Ma'arif yang selanjutnya hilang entah kemana. Setelah itu 3 tahun yang lalu itu kembali aset tersebut. Dan aset tersebut perlu kami sampaikan kepada seluruhnya yang hadir bahwa lembaga pendidikan Ma'arif Kecamatan Serono itu memiliki aset seluas 5.000 meter persegi berupa tanah.
tempatnya di Sumbersari dan sertifikatnya sudah jadi resmi. Sekarang kami pasrahkan ke PCNU. Seperti itu. Kami pasrahkan ke PCNU untuk disimpan. Dan pengelolaannya adalah Lembaga Pendidikan Ma'arif Kecamatan Srono. Itu. Dan itu resmi dan sah untuk selama 3 tahun ini belum bisa mengerjakan. Setelah 3 tahun nantinya, monggo lembaga-lembaga pendidikan Ma'arif NU di Kecamatan Srono dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tanah tersebut berada di Sumbersari dan tanahnya tanah produktif, bagus, siap ditanamin apa saja. Itu yang terakhir yang bisa kami sampaikan. Sugeng rawuh Mbah Yai Fakhruddin Manan. Kami dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyuwangi kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Romo Yai Fakhruddin Manan, Rais Suriah BCNU Kabupaten Banyuwangi. Izin Mbak Yai. Izin Mbak Yai kula terusaken. Nggih, diteruskan. Monggo niki Mbak Yai sampun rawuh Suriah di tingkatan MWC maupun ranting, monggo mlebet teng Komisi Suriah. Dan juga untuk Tanfidiyah niku Pak Sekretaris PCNU Kabupaten Banyuwangi yang merupakan mantan Ketua MWC Srono sampun rawuh, monggo Ketua Sekretaris masuk di Komisi Ketua dan Sekretaris. Untuk selanjutnya tadi sudah dipaparkan terkait lembaga untuk PC Muslimat. Monggo Ibu PC Muslimat di depan untuk presentasi program kerjanya. Monggo kita aturi. Cek. Tadi sudah disampaikan bahwasanya terkait LP Ma'arif niku ada catatan penting yang bisa digarisbawahi, bahwasanya untuk seluruh pengurus Nahdlatul Ulama baik di tingkatan PC, MWC maupun ranting yang punya putra, saudara atau anak-anaknya, monggo disekolahkan di lembaga LP Ma'arif, Lembaga Ma'arif Kabupaten Banyuwangi, sekolah-sekolah NU yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Itu pesannya, mau kita sukseskan bareng-bareng program serentak gerakan Ayo Sekolah NU yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Tadi sudah selesai semua, monggo Ibu PC Muslimat sampun selesai tadi, PC Pergunu sampun, PC Lazis sampun. Monggo untuk Muslimat baru datang, nah kita langsung kasih waktu. Ini adalah PC Banom yang paling viral, yaitu di Muslimat Nahdlatul Ulama. Mboten enten ibu-ibu Muslimat ini luwe kabeh. Setiap acara-acara itu luwe kabeh. Karena yang menjadi ruhnya adalah dari Muslimat Kabupaten Banyuwangi seluruhnya. Oke, monggo Ibu paparan program prioritas dari PC Muslimat Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala bani adama
fil ardi khalifah fa anzala fiha lahum syu'unal ijtima'iyyati bin nidamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladziina yulhidunana ila ahli sunnati wal jamaah. Amma ba'du. Hadirin karamun, para alim, para ulama, wabil khusus al-karam Bapak I. Fakhruddin yang kami muliakan, segenap jajaran pengurus Tanfidiyah Nahdlatul Ulama, segenap banom dan lembaga Nahdlatul Ulama yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini dapat kesempatan untuk menyampaikan paparan program Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau di awal telah disampaikan bahwa Nahdlatul Ulama punya banom, punya lembaga. Kami dari Muslimat adalah banomnya NU, juga punya lembaga namanya Perangkat. Perangkat Muslimat diantaranya ada perangkat yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Kalau di NU ada Ma'arif dan lain sebagainya. Muslimat punya yang namanya Yayasan Pendidikan Muslimat NU, perangkat yang berbadan hukum. Kemudian ada Koperasi An-Nisa, perangkat yang berbadan hukum. Ada YHM, Yayasan Hajah Muslimat, perangkat yang berbadan hukum. Kemudian ada lagi yang tidak berbadan hukum, diantaranya Hikmat, Himpunan Daiyah Muslimat. Kemudian ada Majelis Silaturahim TPQ. Kemudian ada Komunitas Paralegal dan lain sebagainya. Ini perangkat yang dimiliki Muslimat Nahdlatul Ulama. Untuk Yayasan Pendidikan Muslimat NU membina TPQ dan TK se-Kabupaten Banyuwangi. TPQ sampai hari ini Muslimat punya lembaga TPQ 3.500 lembaga. Dan sampai hari ini TPQ tersebut dalam rangka hari ini melaksanakan pengurusan izin operasional TPQ di Kabupaten Banyuwangi. Menurut data Kemenang, TPQ yang jumlahnya 3.500 lembaga ini yang melaksanakan BAP izin operasional dan EMIS kurang dari 100. Jadi dari 3.500 yang dimiliki oleh YPM ini kurang dari 100 yang melaksanakan pendataan EMIS. Karena itu pada kesempatan ini seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Muslimat mohon kiranya untuk bisa mensukseskan ini untuk membantu di lembaga-lembaga TPQ. Soalnya kita sudah punya dirjen sendiri. Ada kemungkinan kita punya dana yang tersimpan di sana. Akan tetapi untuk mengunduh itu angel. Untuk mengambil itu angel karena butuh izin operasional. Nah, izin operasional ini diperlukan nik santri, nik guru ya, administrasi yang begitu banyak ya. Kemudian ada surat keterangan domisili, kemudian harus ada denah menurut mapnya, kemudian lain sebagainya. Mohon diewangi nggih Ustadz, Ustadzah, Bapak-bapak NU, karena ada yang orang yang gurunya yang ngaji pun sepuh pakai ikhlas, pakai suatu teman. Jadi nggak ingin apa-apa pakai ikhlas, tapi dia punya kesempatan untuk meraih program-program dari PD Puntren, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Mohon untuk dibantu. Kemudian dari Taman Kanak-Kanak TK Muslimat itu juga dibina oleh Yayasan Muslimat Nahdlatul Ulama. Kemudian dari Hikmat, Himpunan Daiyah Muslimat
warga muslimat ini banyak da'inya, banyak da'iyahnya. Nah, karena itu pada hari ini dimulai untuk mengkoordinir da'iyah-da'iyah yang ada di ranting-ranting di anak cabang se-Kabupaten Banyuwangi. Itu maksudnya kadang-kadang kita langka untuk mencari dai perempuan langka. Karena itu diadakan pelatihan dan sebagainya pada kemarin di 2 bulan yang lalu, ya, pelatihan daiyah muslimat dilombakan sampai seperti itu untuk menggali potensi daiyah muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Jadi menggali potensi, meningkatkan peran. Potensi ini banyak, berarti perlu ditingkatkan perannya. Kemudian tadi ada Yayasan Hajah Muslimat. Potensi sekali muslimat ini artinya menggaji bingung golek KBIH. Nah, insya Allah ke depan dari PW, dari cabang yang sampai nanti ke ranting-ranting ada lembaga yang mengurus tentang hajah muslimat ini. Kedepannya bekerja sama dengan apa? Ya begitu. Juga jalurnya ke Kementerian Haji seperti itu. Kemudian tadi saya sebutkan ada paralegal. Paralegal ini adalah fungsinya membantu para advokat dalam menangani masalah-masalah sosial di masing-masing ranting anak cabang di jamaahnya itu sendiri. Misalnya jamaah punya permasalahan tentang perceraian, tentang pelanggaran dan sebagainya, tentang seksual dan pelecehan seksual, tentang kekerasan rumah tangga, tentang anak dan sebagainya. Itu sudah kita punya para legal ini untuk mengatasi masalah ini. Karena itu para legal yang sudah kemarin diwisuda ada 14 para legal di Kabupaten Banyuwangi. Pertama pelatihan selama 3 bulan itu ada 29 paralegal. Akan tapi yang lulus dan sudah baru 14. Itu nanti akan terjun bersama-sama advokat mengurus hal-hal yang demikian ini. Jadi ibu-ibu misalnya ditinggal suaminya pirang-pirang tahun nggak teko-teko, ini nanti akan diurus oleh paralegal. Jangan khawatir ya. Itu seperti itu. Kemudian ibu sekalian tentang koperasi. Ini Koperasi Anissa sekarang sudah menggalakkan aktivitasnya setiap ranting dan BAC untuk bisa aktif dalam ikut serta berkoperasi, Koperasi Anissa. Kemudian masih banyak hal-hal lain yang ada program di ranting atau di kecamatan. Mohon kiranya ini satu hal yang sangat penting bagi sekalian. Misalnya kita perlu menggali sejarah perjuangan muslimat di PAC-nya masing-masing. Misalnya PAC Serono, kita harus menggali siapa yang melahirkan muslimat pada saat itu. Misalnya ketua yang pertama siapa, yang kedua siapa, ketiga siapa, dan selanjutnya. Dan perjuangannya bagaimana? Itu coba dikaji, ditulis, biar tidak hilang sejarah muslimat di masing-masing kecamatan. Bahkan di ranting-ranting, karena kita sudah tidak ingat lagi siapa yang melahirkan pada saat itu. Kalau saya ini memang aktivitas saya ini IPPNU, ketua IPPNU Ancap itu tahun 1982. Saya sudah jadi ketua IPPNU. Jadi saya tahu muslimat yang di Serono itu siapa, kemudian di Celuring siapa zaman mbah-mbahnya dulu. Nah, jadi 62 saya sudah IPPNU, jadi saya tahu. Karena itu saya butuh ibu-ibu untuk mencatat sejarah daripada perjalanan muslimat di masing-masing PAC. Kadang-kadang kita tidak respect masalah itu. Coba di halaman muslimat diundanglah mereka dari keluarganya misalnya, biar tahu bahwa sejarahnya seperti itu, bentuknya kayak apa. Itu ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Dan alhamdulillah ini Bu Yayi masih ada di perjalanan. Dan kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Itu tadi paparan program dari PC Muslimat
Kabupaten Banyuwangi terkait program-program prioritas di tahun 2026-2027 ini yang akan segera di launching dan digerakkan di masing-masing PAC maupun ranting Muslimat NU. Monggo LPN, Lembaga Perekonomian, perwakilannya ke depan. Selanjutnya dari lembaga, setelah Banom dari lembaga, yakni lembaga yang mengurusi terkait masjid. Nah ini terkait masjid, program-program revitalisasi takmir masjid Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyuwangi. Monggo waktu dan tempat untuk paparan program dari lembaga takmir masjid. Nah ini yang ada kaitannya dengan ketakmiran di masing-masing masjid. Monggo dari sekretaris LTM Lembaga Takmir Masjid Kabupaten Banyuwangi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'ala dinil batin baina qulubil mu'minin wal amara bil jihadi wat ta'awun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyi ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi sunnatihi yaumina hadza ila yaumil Allah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, yang saya takdimi, seluruh jajaran Rais Suriah beserta Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang saya hormati, jajaran pengurus seluruh lembaga Banom yang hadir pada pagi hari ini. Ada beberapa hal dari Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama, pengurus cabang NU Banyuwangi. Yang pertama nggih menika yaitu program unggulan, yaitu adalah Masjid Induk NU. Jadi insya Allah nanti PC LTM NU akan bersinergi, akan berkoordinasi dengan Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama di tingkat MWC untuk berembuk menunjuk satu masjid sebagai masjid percontohan. Entah itu meliputi digitalisasi kemasjidan, transparansi, idarah, imarah, riayah, yang tata kelolanya kita sesuaikan dengan masjid versi NU. Ya minimal ada labelisasi, menika ada logo Nahdlatul Ulama. Nomor kalihipun nggih menika peningkatan insentif dari majelis imam dan khatib. Nanti kita akan sinergitaskan dengan takmir, dengan pengurus takmir masjid setempat, bagaimana manajemen keuangan takmir. Dan selanjutnya program yang ketiga yaitu akan melaksanakan turba di setiap MWC NU dalam bentuk sarasehan atau bedah buku yang akan kita siapkan nanti. Insya Allah on progress 90% buku panduan PC LTM NU Kabupaten Banyuwangi yang nanti akan kita bedah di setiap lembaga takmir masjid Nahdlatul Ulama kecamatan setempat. Mungkin niku mawon ingkang sampun kula saged sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu tadi program dari Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Monggo Bapak maupun Ibu yang punya kepentingan terhadap takmir masjid, monggo bisa menghubungi PCNU Kabupaten Banyuwangi yang ofisio adalah Lembaga Takmir Masjid Kabupaten Banyuwangi LTMNU. Apapun permasalahan masjid nanti bisa dihandle oleh Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Untuk selanjutnya ini masalah dapur. Nah, masalah dapur, masalah perekonomian. Di PCNU Kabupaten Banyuwangi mempunyai lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama. Ini mbok menawi panjenengan punya hal-hal yang akan ditanyakan nanti bisa ditanyakan ke PCNU melalui ex officio LPM NU Lembaga Perekonomian. Tapi sebelumnya paparan program-program prioritas dari Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Ini biasanya masalah dapur, lebih menarik. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Izin Jus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat lembaga dan banom yang saya banggakan, kami dari PJ LPNU Kabupaten Banyuwangi ada pun program-program yang kami kerjakan yang mohon doa restunya. Ada beberapa paparan program dari kami. Yang pertama, database potensi ekonomi jamaah dan jamiah NU, meliputi potensi aset PCNU, MBCNU, ranting NU, destinasi UMKM. Yang kedua, penguatan SDM jamiah dan jamaah Nahdlatul Ulama, pembentukan jaringan LPNU MBC, pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah bangunan NU, pengembangan kawasan perekonomian Nahdlatul Ulama. Yang berikutnya, pemberdayaan ekonomi warga Nahdlatul Ulama melalui kerjasama juga aspek program pendamaian dari BUMN setempat. Ada kemarin 2 hari yang lalu kita kerjasama dengan owner salah satu owner minyak. Insya Allah nanti ekonomi MBCNU bisa berkembang. Yang berikutnya pendampingan produk-produk warga NU. Para sahabat lembaga dan banom yang mempunyai produk NU, kita akan kawal ketat untuk NU, ekonomi NU bermanfaat. Terima kasih. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ada salah-salah kata. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi program ekonomi, Bu. Di antaranya yaitu minyak sama seperti Muslimat katanya MOU dengan beberapa pihak terkait minyak yang akan dijual. Monggo untuk kepentingan kas organisasi Muslimat maupun PCNU, ada minyak, ada beras yang nanti akan di-launching oleh teman-teman LPNU. Monggo dimanfaatkan, juga pendampingan UMKM. Nah, itu tadi seperti yang saya bicarakan, pendampingan UMKM. Mbok menawi panjenengan punya produk-produk UMKM yang sulit untuk akses perizinannya, entah itu PIRT, entah itu NIB, entah itu halal. Nah, monggo bisa menghubungi LPNNU, Lembaga Perekonomian. Dibantu, Bu,
insya Allah dibantu. Pasti nih, monggo UMKM, mau naik dagangan bakso, dagangan cilok, dagangan nopo mawon dimsum, nah monggo bisa melalui lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama. Nah, ini nanti dibantu panjenengan terutama ibu-ibu untuk masalah perekonomian ini biasanya tertarik. Nanti juga ada MOU dengan minyak dan juga beras. Setelah semua sampun paparan program, monggo ini juga waktu sebelum nanti dialog kalau ada sesi paparan hasil-hasil musyawarah kerja Nahdlatul Ulama Musker yang pertama yang kita lakukan pada bulan Mei yang lalu di Purworejo. Ini termasuk juga hasil-hasil Musker yakni turba ke PC dari ke MWC dan ranting. Kepada Mas Agus Baihaqi sebagai Wakil Ketua PCNO Kabupaten Asih PCN Banyuwangi Pokja Musker, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan Doi Syuriah PJN Kabupaten Banyuwangi, Haji Wahyudin Manan, Ketua Tanfidiyah PJN Kabupaten Haji Ahmadul Mukti dan jajarannya, pimpinan lembaga, juga Banom, bapak-bapak, ibu-ibu, Doi Syuriah MWC NU Kecamatan Serono, Ketua Tanfidiyah MWC Serono dan jajarannya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pada siang ini, pagi ini bisa bersama-sama, bisa berkumpul dalam turba merandu NU di kecamatan ini. Ini sudah yang kesekian kalinya yang kita lakukan turba. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk acara hari ini. Dalam hasil musyawarah kerja cabang PJNU Kabupaten Banyuwangi pada Mei di Purworejo lalu, setidaknya itu ada 4 program yang ingin dilakukan oleh PJNU Kabupaten Banyuwangi bersama lembaga dan badan-badannya. Yang pertama itu adalah pendidikan. Pendidikan ini menjadi hal yang serius dari PJNU Banyuwangi, karena melalui pendidikan ini PJNU ingin berupaya melaksanakan program di pemerintah, programnya NU juga, yaitu untuk menciptakan kader bangsa yang cerdas, kader bangsa yang bisa memahami segala sesuatu yang ada. Itu dari pendidikan. Pendidikan ini kalau kita mungkin belajar, kita belajar maka kita akan bisa. Tanpa maka kita tidak akan bisa. Maka disinilah pentingnya. Hampir semua berorientasi dari belajar ini. Segala program-programnya yang dilaksanakan diantaranya oleh lembaga dan banom-banom ini ada memprioritaskan, ada menitik beratkan kepada pendidikan itu. LP Ma'arif, Pergulu, dan juga RMI itu adalah bagian penting dari garda terdepan program PJNU tentang pendidikan. Juga Muslimat, Fatayat, kayak gitu. Ini penting. Kita selama ini sering melihat, kemarin saya sampaikan di Purworejo, kita seringkali melihat tentang kemiskinan. Kita ingin coba
membedah kemiskinan itu apa hubungannya, apa relevansinya antara kemiskinan dan pendidikan? Bisa ketemu enggak? Orang miskin, kenapa orang miskin? Kenapa orang bisa disebut miskin? Orang miskin itu kan karena nggak punya duit, iya enggak? Orang miskin itu karena nggak punya duit. Pertanyaannya, kenapa orang tidak punya duit? Karena dia tidak punya penghasilan. Nggak punya penghasilan maka tidak punya duit. Kenapa dia tidak punya penghasilan? Karena dia tidak bekerja. Kenapa dia tidak bekerja? Karena dia tidak punya keterampilan. Kenapa dia tidak punya keterampilan? Karena dia tidak sekolah. Kenapa dia tidak sekolah? Karena dia miskin. Kan gitu intinya. Iya enggak? Kenapa dia miskin? Karena dia tidak punya uang. Kenapa tidak punya uang? Karena dia tidak punya pendapatan. Kenapa dia tidak pendapatan? Karena dia tidak bekerja. Kenapa dia tidak bekerja? Karena tidak punya keterampilan. Kenapa dia tidak keterampilan? Karena dia tidak sekolah. Kenapa dia tidak sekolah? Karena miskin. Munyer kan? Pernah nggak menyadari ini? Maka PJNU memprioritaskan pendidikan. Pendidikan harus dilaksanakan di semua tingkatan. Muslimat dengan Yayasan Fatayat mulai PAUD-nya, LB Ma'arif bersama pergurunya dan lembaga-lembaga yang lain. Maka di sini kemudian lalu programnya inovasi-inovasi dari Ma'arif, inovasi dari perguru, inovasi dari Muslimat Fatayat juga itu bersama-sama. Itu yang pertama tentang pendidikan. Lalu yang kedua, program yang kedua adalah tentang perekonomian. Sesuatu hal mustahil kegiatan itu akan bisa berjalan tanpa ada ditopang oleh ekonomi yang kuat. Uang bukan segala-galanya, tapi segalanya butuh uang. Kan gitu. Lalu bagaimana? Uang yang bagaimana? Ya uang yang halal. Kan kayak gitu. Lalu bagaimana mendapatkan uang? Lain bekerja. Kita harus melakukan beberapa terobosan baru PJNU ini. Lembaga perekonomian sport sehingga bisa menghasilkan. Tadi ada beberapa program dari lembaga dan kemarin tadi malam ya ada ternyata di lembaga itu sampai ekspor usaha apapun kita. Sekarang UMKM kita didukung, maka kita harus sambut sehingga kita akan bisa berjalan, perekonomian kita akan bisa berjalan dengan baik. Angka kemiskinan kita tanya, ini kan sekarang tantangan besar. Ada ini yang punya toko di rumah, toko kelontong banyak, tantangannya juga banyak. Sekarang toko modern banyak. Pemerintah bikin lagi KDMP. Kira-kira makin semaput enggak? Maka sekarang gini aja lah. Bukannya kita menolak, ayo bareng-bareng nang NU, blonjone nang warga NU dhewe wae. Kenapa? Ini untuk memperkuat perekonomian warga NU. Aku yakin ibu-ibu yang punya toko nanti lek yasinan dijaluki meneh iki. Wis urunan, wis kotaan. Kan ibu-ibu kabeh sampai kemarin di Tegalsari boleh jaluk sumbangan bungkusan yo aja sering-sering kok. Iya, Bu Ketua Muslimat itu hadir. Jadi kemarin curhat langsung itu dari anggotanya. Ibnu Muslimat, ya, yang kebetulan yang jadi sasaran tembaknya Ibnu dan IPPNU. Karena kayaknya Ibnu dan IPPNU paling banyak minta ya. Tapi harus tahu Bu, anak nek gak jaluk ibu jaluk sopo. Kan kayak gitu. Nah, bapak karo ibu kan itu biasanya anak itu lebih dekat kepada ibu.
Kan kayak gitu kan gitu Mbak Cica ya. Kan kayak ibu. Jadi nah disinilah penguatan tentang ekonomi maka kita mulai. Ada salah satu tetangga organisasi tetangga kita kebetulan berada di lingkungan saya. Warganya ormasnya itu organisasi agama enggak banyak. Tetapi kalau Idul Kurban sapi minimal 7. Saya kebagian satu orang lebih dari 5 kilo dapatnya. Saya kalau yang dikirim ke rumah minimal 4 kilo. Walaupun saya bukan mas isu itu, tapi saya dapat kirim. Luar biasa. Dari mana? Turunan. Setiap korban turunan. Kita banyak tapi kan enggak. Masjid sebesar itu kadang-kadang korban 1 sapi, 5 kambing. Kan kayak gitu. Kenapa? Kan entah di yang paling besar untuk Idul Kurban survei membuktikan itu di desa Gelagagu itu satu desa mencapai ratusan sapi. Bisa dicek di berita-berita itu banyak. Itu satu desa, satu masjid itu puluhan. Kenapa mereka? Karena kita. Nah kita angel ya. Makanya bareng-bareng kita belanja ibu-ibu, kita belanjanya di toko kelodongnya DE toko ini diriwai. Kan gitu, kan enak. Sapa meneh, lek bati ya beno. Larang to yu. Dek ono lho cuma 250 sampeyan 275. 20.000 lho dikatakan 20.000 rupiah. Iku gawe masalah. Kon toh lek sampeyan pengajian. Ya digawe kuwi kan kayak gitu. Ini salah satu upaya untuk salah satu contoh saja untuk perekonomian itu. Dan ini yang akan kita perkuat. Bagaimana lembaga-lembaga, bagaimana muslimat fatayat kita upayakan untuk memperkuat ekonomi kita. Ini yang kuat. Makanya ada ini MPC Serono itu kan sekarang sudah ada lapak 9.000. Kebetulan waktu ini adalah MWC yang paling untung karena mendapat subsidi dari cabang 50 juta. Kebetulan saya hadir waktu penyerahan uang dan launchingnya. Jadi saya tahu dan kayaknya hanya 2 yang dapat. Setelah itu programnya beda, pengurusnya beda, maka tidak lagi. Jadi termasuk paling beruntung sehingga kuat. Kan kayak gitu. Kita sering yasinan. Coba minumannya didistribusikan. Purwarjo kemarin ada meluncurkan minuman, nanti dikirim. Sehingga itu akan bisa lebih kuat. Itu yang kedua ekonomi. Yang ketiga itu kesehatan. Kesehatan itu juga mendapat prioritas dari PJNU. Karena dengan sehat kita akan buka, sehat kita akan dengan baik. RSNU salah satu rumah sakit yang menjadi kebanggaan Banyuwangi dan selama ini menopang di PJNU. 50 juta yang dapat disumbangkan ke MPC Serono adalah dari RSNU. RSNU juga tidak akan punya makna kalau tidak mendapat dukungan dari warga MPCNU Serono. Kan kayak gitu, simbiosis mutualisme. Jadi ini juga menjadi muslimatnya, fatayatnya, itu juga harga yang terdepan, ansornya ada nggak di sini? Ansor Serono ada, Ibnu ada, IPPNU, lembaga dakwah ada semua, alhamdulillah. Jadi hingga kita bisa bersama. Jadi tentang kesehatan ini hal yang penting, semuanya bisa dilakukan oleh yang saya katakan Gus Reja awal-awal tadi, semuanya bisa dilakukan. Kemudian yang keempat apa? Revitalisasi organisasi, penguatan kembali. Ini yang juga menjadi salah satunya. Makanya salah satu turba ada namanya Komisi Tanfidia, Komisi Suriah. Tanfidia itu akan didata, dicek lagi berbasis desa atau kelurahan dengan macam-macam. Nanti di mana? Lalu kita tertibkan. Yang belum tertib Lajisnu ternyata di tingkat LWC sudah berubah. Dulu Lajisnu kecamatan LWC sekarang menjadi UPJIS, pengumpul. Seperti itu yang bagus. Lalu bagaimana dengan pola kerja semuanya yang dilakukan adalah dengan sinergisitas. Sinergi lembaga sama lembaga bisa gabung membuat organisasi.
Karena apa? Inti dari semua program, 4 program itu adalah pemberdayaan masyarakat atau bahasanya jujur empowering of people. Bagaimana kita bisa membuat masyarakat itu berdaya? Masyarakat mulai hukum. Di PCNU ada lembaga bantuan hukum. Bagaimana kita siapkan warga kita, para legal. Muslimat tadi sudah bikin program dan sudah berjalan. Insya Allah itu akan semua diperuntukkan untuk warga NU yang di Banyuwangi bersinergi. Lembaga bisa juga MWCNU bersinergi kan PCNU. Bisa juga lembaga MWC bersinergi dengan PCNU, lembaga di PCNU. Itu semua kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama. Karena pekerjaan rumah yang ada di kita harus. Kemarin Kurajo juga saya misal, kita juga harus bisa bersinergi dengan pemerintah. Ini bukan pesanan dari Pemkab ya. Bersinergi, ranting bersinergi dengan pemerintah desa, MWC bersinergi dengan kecamatan, Pemkab, PCNU bersinergi. Karena untuk pembangunan daerah gak akan bisa berjalan. Ranting tidak akan bisa masukkan program ke pemerintah daerah tanpa ikut musrenbang des, musrenbang cam, musrenbang dam. Gak akan bisa karena program akan dari situ. Bagaimana kalau bisa NU tetap berada, ranting berada di atas kepala desa, arogan gak? Harus bisa. NU jangan tumbuk-tumbuk ke ranting. Yang benar di kepala desa tumbuk-tumbuk ke ranting. Nah, kan kayak gitu. Kalau bisa susah sekali, ya rebut kepala desanya, kan kayak gitu. Sini sudah luar biasa. Jadi dengan situ ini akan luar biasa. Ini yang penting, sinergisitas. Kok berat banget ya menjadi pengurus NU? Enggak. Semua tidak akan pernah berat apabila kita bisa melakukan dengan cinta. Apabila kita dengan cinta, maka akan sampai kepada cinta kita. Maka terakhir saya akan berpesan, cinta itu tidak harus hidup bersama, tapi cinta akan selalu hadir di saat kita saling membutuhkan. Jangan kau simpan cinta di dalam hatimu, karena hatimu sering berubah-ubah. Maka simpanlah, maka sampaikan cinta itu dalam doa, karena doa akan tercatat di Lauhul Mahfuz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Itulah tadi paparan program kerja dari PCNU Kabupaten Banyuwangi 5 tahun ke depan dan bersedia oleh lembaga dan Banom serta Ketua Pokja Musker PCNU Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu yang terhormat, dengan paparan terakhir dari PCNU Kabupaten Banyuwangi, maka berlahirlah sidang komisi lembaga dan Banom kali ini, yang mana nanti kalau panjenengan punya keluh kesah, tanggapan, monggo langsung bisa disampaikan ke PCNU Kabupaten Banyuwangi untuk segera ditindaklanjuti. Dan yang terpenting, apapun kebutuhan panjenengan, insya Allah ada semua di Nahdlatul Ulama, ada semua di PCNU Kabupaten Banyuwangi. Monggo bareng-bareng kita sukseskan semua program lembaga dan Banom yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan untuk semuanya. Semoga dukungan panjenengan kami harapkan, dan semoga apapun yang diprogramkan oleh PCNU Kabupaten Banyuwangi bisa bermanfaat bagi seluruh warga Nahdiyin di Kabupaten Banyuwangi. Kami akhiri, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita di pleno dan seremonial. Monggo Bapak Ibu yang berada di masjid bisa kembali ke tenda. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.